Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, demikian itu yang sudah disebutkan di ayat atasnya, yaitu surga. Iku alladzi yang yubasyiru, memberi kabar gembira sapa Allahu Allah ibadahu pada hamba-hambanya Allah, yaitu alladzina orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka as-solihati pada kebaikan-kebaikan. Di surga yang sudah disebutkan di atas itu tadi, ya kan, dalam ayat 22 adalah ya kan, sesuatu yang oleh Allah ya kan, diberikan ya kan, kepada hamba-hambanya yang iman dan beramal soleh. Jadi surga yang sudah disebutkan di atas itu tadi, yaitu di ayat 22, itu merupakan kabar gembira dari Allah untuk orang-orang iman dan beramal soleh. Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum, tidak meminta aku Muhammadkum pada kalian, alaihi atas ma, maksudnya menyampaikan, tidak meminta ajron pada upah, illal mawaddata, kecuali kasih sayang, fil kurba, di dalam kerabat, maksudnya di dalam keluarga. Ya. Katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, di dalam aku menyampaikan, di dalam saya menyampaikan risalah ini, saya sama sekali tidak meminta upah kepada kalian. Kecuali hanya saya meminta ya kan, kasih sayang secara kekeluargaan, kasih sayang dalam kekeluargaan. Ya. Jadi artinya, kalau memang kalian tidak mau menerima apa yang saya sampaikan, ya. Kalau memang kalian tidak mau percaya, tidak mau mengikuti terhadap ajakan saya, maka ya, janganlah kalian menyakiti saya, karena kita ini masih keluarga. Ya kan? Jadi saya tidak minta upah kepada kalian dalam menyampaikan ini, kecuali hanya minta kasih sayang di dalam keluarga. Artinya sayangilah saya karena memang saya masih keluarga kalian, ya, masih ada hubungan keluarga. Ya. Jadi jika memang kalian nggak bisa terima, ya mohon untuk tidak diganggu, ya, karena kita masih ada hubungan keluarga. Waman, dan barang siapa ya kok tarif yang mengerjakan dia hasanatan pada satu kebaikan, nazid, maka menambah kami Allah lahu pada dia, fiha di dalam hasanah, husnan pada kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan kami tambah kebaikan itu. Maksudnya Allah akan melipatkan pahalanya. Jadi orang yang berbuat baik, ya, satu kebaikan oleh Allah akan dilipatkan, ya kan, sampai ya kan, ila masya Allah, ya kan, sampai 700 kali lipat, bahkan ila masya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, syakurun, lagi maha mensyukuri. Ya, jadi Allah ya, maha mengampuni, ya, mengampuni dari banyak dosa-dosa hambanya, ya kan. Dan ya kan, Allah mensyukuri ya, terhadap hambanya yang mau ya kan, meminta ampunan, yang mau bertobat, ya kan.
Jadi Allah mengampuni pada banyak dosa-dosa dari hambanya, dan walaupun hamba itu melakukan sedikit kebaikan, oleh Allah tetap dilipatkan. Oleh Allah tetap dilipatkan. Jadi kembali ke depan lagi. Jadi banyaknya dosa hamba itu oleh Allah diampuni. Nah, sedikitnya amal baik hamba itu oleh Allah justru dilipatkan. Ya kan? Nah, Allah juga mensyukuri kepada hamba-hambanya yang betul-betul mau berbuat baik, betul-betul bertobat kepada Allah. Am yakuluna, untuk kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba, itu mansukh, mansukh nasekhnya di surat Saba, surat Saba ayat 47. Jadi surat Saba ayat 47 yang berbunyi, Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'alallah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Jadi katakan Muhammad, aku tidak minta upah kepada kalian. Silahkan upah itu diambil untuk kalian sendiri. Karena pahala saya ada di sisi Allah. Am yakuluna, adakah berkata mereka orang-orang kafir, iftaro, berbuat sapa Muhammad alallahi atas Allah kadziban, pada dusta. Apakah orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad telah berbuat dusta kepada Allah, menipu kepada Allah, bukan Rasul Allah, mengaku Rasul Allah? Apakah begitu ucapan orang-orang kafir? Fa iyyasya, maka jika menghendaki sapa Allah, yakhtim, maka mengecap, menyetempel sapa Allah ala qalbika, atas hatimu Muhammad. Kalau memang ternyata ucapan orang-orang kafir itu benar, bahwa kamu berbuat dusta kepada Allah Muhammad, maka Allah akan nyetempel hati kamu. Maksudnya Allah akan mengembalikan kamu menjadi kafir lagi. Tapi tuduhan itu tidak benar. Jadi orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad itu berbuat dusta kepada Allah, mengaku Rasulullah padahal bukan. Itu tuduhan yang salah. Umpama tuduhan itu benar, maka Allah pasti ngecap kekafiran pada Nabi Muhammad. Wa yamhu, dan melebur sapa Allahu Allah al-batila, pada barang batal. Wa yuhiqqu, dan menghakkan siapa Allah, menjadikan hak, al-haqqo, pada barang hak, bi kalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya Allah, dengan dalil-dalilnya Allah. Jadi Allah melebur barang batal dan memenangkan barang hak dengan kalimat-kalimatnya. Innahu, sesungguhnya Allah, alimun, zat yang maha mengetahui, bidzatis suduri, pada keadaannya beberapa hati. Allah mengetahui terhadap keadaan hati, terhadap isi hati hambanya. Enggak ada yang terlewatkan bagi Allah. Semua akan tampak bagi Allah. Sampai yang ada di dalam hati hamba, di dalam hati manusia itu tampak semua bagi Allah. Siapa yang berdusta, siapa yang jujur, itu Allah tahu semua.
Wa huwa dan Allah iku alladzi dzat yaqbalu menerima siapa Allah at-taubata pada taubat an ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Wa ya'fu dan memaafkan siapa Allah anis sayyiati dari kejelekan-kejelekan. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa taf'aluna yang sama mengerjakan kalian. Allah adalah zat yang menerima taubat hambanya dan memaafkan kejelekan-kejelekan hamba. Ya. Serta Allah mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Ya. Yaitu banyaknya dosa, banyaknya kesalahan. Ya. Yang kalian perbuat itu Allah Maha tahu. Tapi walau begitu Allah menerima taubat dan memaafkan. Jadi banyak kesalahan manusia yang dimaafkan oleh Allah dan ya, banyak dosa-dosa hamba yang diterima taubatnya oleh Allah karena mereka bertaubat. Wa yastajibu dan mengabulkan sapa Allah. Maksudnya mengabulkan doa alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka wa amilu dan beramal mereka as-solihati pada kebaikan-kebaikan wa yaziduhum dan menambah siapa Allahum pada mereka min fadlihi dari keutamaan Allah. Dan Allah mengabulkan doanya orang-orang iman dan beramal soleh. Serta Allah menambah ya, kepada orang-orang iman yang lebih dari mengabulkan doa itu. Ya. Jadi menambahkan ya, keutamaannya Allah kepada mereka. Jadi Allah menambah kepada orang-orang iman dari keutamaannya. Ya tentunya ya yang lebih pol ya, dari itu. Wal kafirun dan orang-orang kafir lahum bagi mereka adzabun siksaan syadidun yang berat. Sedangkan orang-orang kafir akan diberi siksaan yang berat. Nah, ini. Jadi inilah perbedaan antara orang iman dan orang kafir ya. Dalam ayat 26 ini ya, berbeda sangat jelas. Ya, kalau orang iman ya, doanya dikabulkan, bahkan diberi lebih oleh Allah. Diberi keutamaan Allah. Ya kan? Nah, sedangkan orang kafir, ya, jelas nanti akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat, siksaan neraka. Walau basato dan seandainya membentangkan sapa Allahu Allah ar-rizqa pada rizki li'ibadihi pada hamba-hambanya Allah labaghaw niscaya lacut mereka fil ardi di dalam bumi. Jadi seandainya Allah membentangkan rizki kepada hamba-hambanya, artinya memberi rizki di atas kebutuhan mereka, pasti mereka akan menjadi lacut di bumi ini. Pasti mereka menjadi sombong. Ya kan? Nah, jadi seandainya ya, Allah memberi atau membentangkan rizki kepada hambanya, yang rizki itu di luar keperluan mereka atau melebihi kebutuhan mereka, ya, pasti mereka akan menjadi sombong, ya, menjadi lacut, ya, tidak bersyukur kepada Allah. Walakin akan tetapi yunazzilu menurunkan siapa Allah, maksudnya menurunkan rizki, biqadarin dengan kira-kira, yaitu apa-apa yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Akan tetapi Allah menurunkan rizki sesuai dengan kira-kiranya Allah, ya, sesuai dengan kehendaknya Allah. Artinya, ya, menurut ya, ketentuan Allah yang mana dengan ketentuan itu menjadikan kemaslahatan hambanya, ya, menjadikan kebaikan hambanya. Ya.
Jadi Allah memberi rizki itu sesuai dengan pilihan dari Allah, yang dengan pilihan ini hamba ini akan menjadi tambah baik. Nah, itu. Jadi tidak menjadi sombong. Ini sama dengan sabda Nabi, ya, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafara. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau agnaituhu lakafara. Sama dengan hadis itu. Jadi di antara hambaku itu ada orang yang, ya, imannya itu bisa menjadi baik ketika diberi kaya. Nah, jika dia diberi fakir, maka dia kufur. Nah, tapi juga ada dari hamba itu imannya bisa menjadi baik ketika dalam keadaan melarat. Kalau diberi kaya malah kufur. Nah, ini maksud daripada walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Jadi Allah menurunkan rizki kepada hambanya itu sesuai dengan kira-kira dari Allah, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah menjadikan baik untuk hambanya. Innahu, sesungguhnya Allah bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya Allah, iku khabirun, zat yang awas, basirun, lagi melihat. Allah selalu waspada dan melihat kepada hambanya. Ya. Allah maha tahu, Allah maha melihat. Wahuwa, dan Allah iku alladzi dzat yunazzilu, menurunkan siapa Allah al-ghaitha, pada hujan, mim ba'di ma qanatu, dari setelahnya putus asa mereka, wa yansyuru, dan membentangkan siapa Allah rahmatahu, pada rahmatnya Allah yang berupa hujan itu. Dan Allah adalah zat yang menurunkan hujan kepada hambanya setelah hamba itu putus asa karena terlambat datangnya hujan, ya kan? Yang mestinya datang hujan kok juga belum datang. Akhirnya mereka, ya, merasa, ya, terlambat panen, kekeringan, ya, dan mereka putus asa. Ya. Allah menurunkan hujan setelah hamba itu putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah membentangkan rahmatnya, yaitu hujan. Artinya, ya, Allah meratakan hujan itu kepada hamba-hambanya. Ya, jadi kalau sudah datang musimnya hujan, ya, di sana-sana juga datang hujan. Wahuwa, dan Allah iku al-wali, yang mengasihi. Allah adalah zat yang mengasihi, ya kan? Yaitu, ya, selalu memperhatikan kepada makhluknya, ya, selalu memperhatikan kepada hamba-hambanya, ya, sehingga, ya, memberikan kemanfaatan kepada hambanya, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat, ya, karena memang Allah selalu mengasihi kepada hambanya, ya, termasuk dengan Allah menurunkan hujan. Dengan hujan, ya kan, semua bisa menjadi hidup damai, ya, karena bisa ada yang dipanen, ya, buah-buahan bisa tumbuh, ya, tanaman, padi dan lain-lain, jagung, ya, tebu, ya, bisa tumbuh semua. Nah, itulah wahuwa al-wali, Allah yang maha mengasihi kepada hambanya. Ya. Alhamidu, lagi maha terpuji. Ya. Dan Allah adalah zat yang maha terpuji. Ya. Nah, ini dalam segala tindakannya. Jadi semua tindakan Allah itu selalu terpuji. Ya. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, khalqus samawat, kejadiannya langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa-apa basa yang membentangkan siapa Allah, fihima, di dalam langit dan bumi, bentuknya min dabbatin, dari yang merayap. Ya.
Dan termasuk di antara ayat-ayat Allah adalah kejadiannya langit dan bumi. Jadi terciptanya langit dan bumi itu termasuk ayat-ayat Allah. Juga ya kan, makhluk yang ada, makhluk yang dibentangkan oleh Allah di langit dan di bumi. Ya, itu juga merupakan bagian dari ayat-ayatnya Allah. Ya, di langit ada para malaikat, ya kan. Di bumi ada manusia, ya kan. Ada jin, ada segala macam hewan, ya, dengan berbagai macam perbedaan, ya, dengan berbagai macam perbedaan, ya, jenis, ya, warna, ya, bahasa, nah, dan ya, semua itu adalah ya kan makhluk Allah, ya, termasuk di antara ayat-ayatnya Allah. Jadi ciptaan Allah yang berupa langit bumi itu adalah ayat Allah. Makhluk-makhluk Allah yang ada di antara atau di langit dan di bumi itu juga merupakan ayat-ayat Allah. Wahwa dan Allah ala jam'ihim atas mengumpulkan kepada mereka, idza yasha'u ketika menghendaki siapa Allah iku qadirun kuasa. Dan Allah kuasa ya, untuk mengumpulkan mereka semua ketika Allah menghendaki, yaitu nanti di hari kiamat, ya. Nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan semua makhluknya, baik yang awal ya, maupun yang akhir, semua makhluk dikumpulkan di dalam satu tanah lapang. Nah, wama asobakum dan apa-apa yang menimpa pada kalian bentuknya min musibatin dari musibah, fabima kasabat, fabima maka sebab apa-apa kasabat yang telah mengerjakan, opo aidikum tangan-tangan kalian. Jadi musibah-musibah yang menimpa kepada kalian itu sebenarnya karena perbuatan kalian sendiri. Itu disebabkan perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu dan memaafkan sapa Allah an katsirin dari banyak. Dan sebenarnya banyak sekali yang sudah dimaafkan oleh Allah dari perbuatan itu, perbuatan kalian itu. Jadi sebenarnya perbuatan kalian yang dosa, perbuatan jelek, perbuatan dosa, maksiat kalian itu sangat banyak. Ya, tapi Allah banyak memaafkan. Nah, jadi mungkin pelanggaran itu yang dikerjakan 100 kali, ya kan? Lalu Allah memberi musibah dari pelanggaran itu paling ya hanya dari ya kan 20%-nya, ya kan. Jadi yang pelanggarannya yang dilakukan 100 kali paling yang ya istilahnya oleh Allah dibalas langsung ya berupa musibah itu ya 20%-nya. Yang 80% oleh Allah dimaafkan. Nah, jadi sangat banyak yang dimaafkan oleh Allah. Wama antum dan tidak ada kalian iku bimu'jizin orang-orang yang melemahkan fil ardi di bumi ini. Dan ketika Allah menyiksa kepada kalian, ketika Allah ya menyiksa kepada kalian termasuk ketika Allah memberi musibah kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa menghindar. Wa ma lakum dan tidak ada bagi kalian min dunillahi dari selain Allah, min waliyin orang yang mengasihi, wala juga tidak ada nasirin orang yang menolong. Dan kalau sudah begitu, kalian tidak ada yang bisa mengasihi dan menolong selain Allah. Ya udah, ya kan. Kalau sudah Allah menyiksa ya sudah pasti kena ya siksaan. Wa min ayatihi dan termasuk dari ayat-ayat Allah al-jawari perahu-perahu fil bahri di lautan. Kal a'lami seperti tanda ya. Kal a'lam seperti tanda atau seperti gunung ya. Jadi termasuk ya, ayat Allah adalah perahu-perahu yang ada di laut
yang bentuknya seperti gunung, seperti tanda. Ya, dilihat dari jauh kayak alamat, kayak tanda, kayak gunung. Nah, iyasya jika menghendaki sapa Allah, yuskin maka mendiamkan siapa Allah ar-riha pada angin. Fayadlalna maka jadi apa perahu rawakida berhenti. Ala zuhrihi di atas permukaan air laut. Jika Allah menghendaki untuk menghentikan angin, kemudian perahu-perahu itu berhenti di atas air laut, itu bisa-bisa saja. Ya. Nah ini, berarti yang memerintahkan angin ya, berjalan mendorong perahu itu adalah Allah. Nah, maka ya kan, perahu-perahu itu termasuk dari ayat-ayatnya Allah. Ya kan. Karena kalau Allah tidak membuat perahu itu berjalan, ya tidak akan mungkin bisa berjalan. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam demikian itu berjalannya perahu, ya, la ayatin niscaya menjadi beberapa ayat likulli sobarin bagi tiap-tiap orang yang banyak sabarnya, yaitu sabar ketika mengalami cobaan, mengalami berat. Syakurin lagi banyak bersyukurnya, bersyukur ketika mengalami longgar, mengalami pertolongan, mengalami kemenangan, mengalami kenikmatan. Jadi berjalannya perahu di atas air laut itu menjadi ayat bagi orang-orang yang bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, ketika dalam berat, ya, dan bersyukur ketika dalam keadaan ringan, dalam keadaan longgar, yaitu orang-orang iman maksudnya. Au yubiqahun, atau merusak siapa Allahunna pada perahu, maksudnya menenggelamkan. Bima sebab apa-apa kasabu yang telah mengerjakan mereka, atau bisa-bisa saja Allah menenggelamkan perahu itu karena perbuatan manusia, karena perbuatan kafirnya manusia, perbuatan kafirnya hamba. Ya kan? Jadi mereka yang menyekutukan Allah kemudian menaiki perahu, nah, lalu oleh Allah di atas perahu itu, ya kan, ditenggelamkan. Nah, oleh Allah ditenggelamkan perahu seorang-orangnya. Umpama begitu juga bisa-bisa saja. Ya kan? Wayafu, ya. Wayafu, maksudnya wa iyasya yafu, ya. Wa iyasya yafu. Dan jika menghendaki sapa Allah, yafu mengampuni sapa Allah an katsirin dari banyak, ya kan. Atau ya, juga kalau memang Allah menghendaki memaafkan banyak dari hambanya yang berbuat pelanggaran sehingga perahunya diselamatkan, itu ya bisa-bisa saja, ya kan. Dan ya, buktinya Allah lebih banyak memaafkan kepada hambanya, ya. Itu walaupun ya kan banyak hambanya yang berbuat pelanggaran, berbuat maksiat, bahkan kafir, oleh Allah tidak disiksa. Ya, mereka naik perahu, ya dibiarkan oleh Allah, ya dibiarkan perahu itu berjalan, ya tidak dihentikan, ya. Karena umpama ya, Allah itu menyiksa kepada setiap orang yang kafir, kepada setiap orang yang melanggar, ya pasti ya, nggak ada perahu yang selamat, ya. Nggak ada perahu yang selamat di dunia ini, ya, karena apa? Manusia itu banyak salah, banyak dosanya. Kalau Allah bertindak langsung, pokoknya orang yang melanggar langsung diturunkan siksa, nggak ada perahu yang bisa jalan di atas air laut, ya, semua tenggelam. Nah, maka oleh Allah, ya, banyak orang itu dimaafkan dan diselamatkan, ya.
Karena memang Allah Maha memaafkan. Wa ya'lama, dan agar mengetahui siapa Allah, alladzina, pada orang-orang, yujadiluna, yang membantah mereka, fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami Allah, bahwa malahum, tidak ada bagi mereka, min mahisin, tempat pindah, tempat pergi dari siksa. Ya. Dan agar orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah itu mengetahui bahwa mereka tidak bisa menghindar dari siksaan. Coba diulangi. Dan agar Allah mengetahui kepada orang-orang yang membantah kepada ayat-ayat kami, bahwa mereka tidak bisa menghindar dari siksa. Itulah kenapa tujuannya Allah menenggelamkan perahu karena pelanggaran manusia. Jadi Allah tidak memaafkan. Kadang-kadang ada perahu, kan, tahu-tahu tenggelam. Kenapa kok tenggelam? Nah, Allah bertujuan agar kan, Allah mengetahui kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah itu tidak bisa menghindar dari siksa. Walaupun banyak yang diselamatkan oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, rujukannya itu wayak lama, itu agar mengetahui sopo alladzina, gitu ya. Jadi wayak lama agar mengetahui sopo alladzina. Diulangi. Wayak lama, dan agar mengetahui sopo alladzina, orang-orang, yujadiluna, yang membantah mereka, fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami Allah, bahwa malahum, tidak ada bagi mereka, min mahisin, tempat pergi, tempat menghindar dari siksa. Dan agar orang-orang yang membantah pada ayat-ayat Allah itu tahu bahwa mereka tidak bisa menghindar dari siksa. Itulah tujuannya kenapa kadang-kadang Allah itu menyiksa, menenggelamkan perahu. Nah, itulah tujuannya. Fama, maka apa-apa, utitum, yang diberi kalian, min syai'in, dari sesuatu, famata'ul hayatid dunya, maka kesenangan kehidupan dunia. Jadi kekayaan, harta yang diberikan kepada kalian itu hanyalah kesenangan di dunia. Jadi kalian oleh Allah diberi kaya, diberi harta, itu sebenarnya hanya bersifat kesenangan dunia saja. Wama, dan apa-apa indallah, di sisi Allah, maksudnya surga, iku khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih tetap, lilladzina, bagi orang-orang, amanu, yang beriman mereka, wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka, yatawakkalun, berserah diri mereka. Sedangkan apa-apa yang ada di sisi Allah, yaitu surga, itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang iman, kan? Bagi orang-orang iman, dan mereka adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah. Walladzina, dan orang-orang yajtanibun, yang sama menjauhi mereka, kabairal itsmi, pada besar-besarnya dosa, wal fawahisha, dan beberapa kejelekan. Wa idza ma ghadibu, dan ketika marah mereka, hum, mereka, iku yaghfirun, mengampuni mereka. Dan surga itu untuk orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Serta ketika mereka marah, mereka selalu mengampuni.
Jadi ketika mereka marah selalu mengampuni. Jadi artinya ya kan, ketika mereka dibikin orang lain menjadi marah, mereka tidak meneruskan kemarahan itu. Ya. Jadi mungkin ada seseorang yang berbuat ya, kesalahan kepadanya, yang akhirnya dia ya kan, menjadi marah, ya, mestinya. Tapi dia lalu ya, menahan kemarahan itu dan memilih untuk mengampuni, memaafkan. Nah, jadi surga itu juga diperuntukkan untuk mereka. Walladzina, dan orang-orang, maksudnya juga diperuntukkan orang-orang istajabu yang mentaati mereka lirabbihim pada Tuhan mereka. Wa aqamu, dan menegakkan mereka as-sholata pada salat. Wa amruhum, dan perkara mereka iku syura, dimusyawarahkan bainahum, di antara mereka. Wa mimma, dan sebagian dari apa-apa razaqnahum, yang telah memberi rizki kami Allahum pada mereka, iku yunfikun, sama menginfakkan mereka. Dan surga itu juga diperuntukkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah, yang selalu menetapi sholat, yang selalu bermusyawarah untuk memusyawarahkan perkara mereka. Dan mereka selalu menginfakkan dari sebagian rizki ya, yang telah kami berikan kepada mereka. Walladzina, dan orang-orang idza asabahum, ketika menimpa pada mereka apa al-baghyu, penganiayaan, hum, mereka iku yantasirun, ya, sama ya, mencari pertolongan mereka, maksudnya membalas. Dan surga itu juga diperuntukkan untuk orang-orang yang ya, mereka membalas, ya, mereka membalas ketika dianiaya. Ya. Jadi mereka ya, membalas di saat mereka dianiaya. Ya. Nah, artinya ya, mereka membalas dengan ya, balasan yang setimpal. Nah, gitu. Jadi ketika mereka dijeleki, ketika mereka dianiaya, mereka tidak membalas dengan balasan yang lebih, tapi cukup membalas dengan balasan yang setimpal. Nah, maksudnya begitu. Wa jazaa'u sayyi'atin, dan pembalasannya kejelekan, iku sayyi'atun, kejelekan mithluha, semisal kejelekan itu. Nah, sedangkan pembalasan kejelekan itu adalah kejelekan juga yang nilainya sama. Ya. Kalau dijeleki, kemudian dibalas dengan kejelekan yang nilainya sama. Nah, itu. Ya. Jadi surga juga diperuntukkan kepada orang-orang yang seperti itu. Artinya apa? Jadi kalau dijeleki tidak membalas dengan balasan yang lebih kejam, tidak. Ya. Jadi ya cukup membalas seperlunya, sakpasnya. Nah, tapi faman, maka barang siapa afa, yang memaafkan dia, wa aslaha, dan berbuat baik dia, fa ajruhu, maka pahala dia alallahi, atas Allah. Nah, tapi barang siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik ya kepada orang yang menganiayanya, maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Maksudnya akan lebih baik lagi, ya kan? Lebih besar lagi pahalanya ketika orang itu dianiaya lalu dia memilih untuk memaafkan, tidak membalas. Ya. Innahu, sesungguhnya Allah, iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, az-zalimin, pada orang-orang yang berbuat aniaya. Allah tidak senang pada orang-orang yang berbuat aniaya.
Jadi ayat 39 ya, 39 40 ya. Itu dimansuh ya sampai 41 ya. Ya, kita baca dulu. Walaman dan niscaya orang intasoro yang meminta tolong dia, maksudnya membalas. Ba'da zulmihi setelah dianiayanya orang itu. Fa'ulaika maka mereka itu ikuma alaihim tidak ada berat atas mereka. Min sabilin jalan maksudnya dosa. Dan orang yang membalas setelah dia dianiaya, maka orang itu tidak dosa. Jadi nggak apa-apa. Nah, ayat 39, 40, 41 itu mansukh, ya kan? Mansukh. Jadi nasihnya ayat 43. Ya. Nasihnya ayat 43. Walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Jadi orang yang bisa bersabar dan mengampuni, nah itulah yang tentunya hendak dikerjakan oleh orang iman. Tapi bila yang menganiaya itu orang kafir, ya, bila yang menganiaya itu orang kafir, ayat 39, 40 sampai 41, ya, maka dimansukh nasihnya saif. Ya. Mansukh nasihnya saif. Innamas sabilu sesungguhnya jalan, maksudnya jalan dosa, iku alal ladzina atas orang-orang yadlimuna yang sama menganiaya mereka annasa pada manusia. Wa yabghuna dan mencari mereka fil ardi di bumi ini bi ghairil haqqi dengan tanpa benar. Ya. Nah, sesungguhnya ya, yang berdosa itu adalah orang-orang yang menganiaya kepada manusia, dan ya kan, mereka ya, dengan menggunakan dalih yang tidak benar. Ya kan. Jadi wayabghuna fil ardi bighairil haq. Mereka mencari ya, kerusakan, berbuat kerusakan itu dengan tanpa benar, artinya nggak ada dasarnya. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka adzabun siksaan alimun yang menyakitkan. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih ya, di neraka. Walaman dan niscaya orang sobaro yang bersabar dia, artinya tidak membalas, memaafkan berarti. Wa ghafaro dan mengampuni dia. Ya. Inna dzalika sesungguhnya demikian itu ikula min azmil umur, niscaya termasuk dari tetapnya beberapa perkara. Nah, barang siapa yang bersabar, tidak membalas, dan mengampuni kepada orang yang menganiayanya, maka ya, hal itulah yang mestinya dikerjakan. Yaitu yang ya, tentu hendak dikerjakan oleh orang iman. Itu lebih baik maksudnya. Ya, itu lebih baik. Karena itulah yang mestinya dikerjakan. Waman dan barang siapa yudlil yang menyesatkan sapa Allahu Allah fama lahu maka tidak ada bagi dia min waliyin orang yang mengasihi min ba'dihi dari setelah Allah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka dia tidak mempunyai orang yang mengasihi selain Allah. Jika Allah sudah menyesatkan ya udah ya. Dia pasti akan menjadi sesat. Enggak ada orang lain selain Allah yang bisa memberi hidayah. Wataro dan melihat engkau Muhammad az-zalimin pada orang-orang yang berbuat aniaya. Lamma ra'au ketika melihat mereka al-azaba pada siksa di hari kiamat.
Yaquluna, sama berkata mereka, hal ila marotin, adakah menuju tempat kembali, min sabilin, jalan. Dan kau lihat Muhammad, di hari kiamat nanti, ketika orang-orang zalim itu melihat siksa di hari kiamat, mereka berkata, adakah jalan untuk kembali ke dunia? Adakah jalan untuk kembali ke dunia? Watarahum, dan melihat engkau Muhammad, hum, pada mereka, orang-orang kafir, yu'raduna, didatangkan mereka, alaiha, di neraka jahanam, khosyi'ina, dengan orang-orang yang tunduk, minadzulli, karena hina. Yang zuruna, sama melihat mereka, memandang mereka, min torfin, dengan pandangan, khofiyin, yang samar. Dan akan kau lihat Muhammad, orang-orang kafir itu nanti akan didatangkan ke neraka dalam keadaan takut, karena memang kondisi yang hina. Jadi dalam keadaan tunduk karena kehinaan. Mereka memandang dengan pandangan yang samar. Jadi mereka tidak berani memandang secara langsung begini, tapi pandangan yang samar dengan takut. Waqala, dan berkata sapa alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka, innal khosirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi, iku alladzina, orang-orang khosiru, yang merugikan mereka, anfusahum, pada diri mereka, wa ahlihim, dan pada keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ala, ingatlah, innadz zalimin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya, iku fi adzabin, di dalam siksaan, mukimin, yang tetap di neraka. Dan orang-orang iman mengatakan besok di hari kiamat, yang dikatakan orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri dan keluarganya di hari kiamat. Ketahuilah bahwa orang-orang yang berbuat aniaya itu di dalam siksaan yang tetap, yaitu di dalam siksa neraka. Wa ma kana, dan tidak ada, lahum, bagi mereka orang-orang kafir, sapa min auliya'a, kekasih, yansurunahum, yang menolong mereka, kekasih, hum, pada mereka orang-orang kafir, min dunillahi, dari selain Allah. Dan di neraka, orang-orang kafir tidak mempunyai kekasih yang bisa menolong kepada mereka selain Allah. Jadi Allah sudah tidak mau mengasihi mereka, maka berarti mereka sudah tidak punya kekasih selain Allah yang bisa memberikan pertolongan. Waman, dan barang siapa yudlil, yang menyesatkan sapa Allahu Allah, famalahu, maka tidak ada bagi dia, min sabilin, jalan, jalan petunjuk, jalan hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan menjumpai petunjuk, tidak akan menjumpai jalan hidayah. Jikalau sudah diqadar oleh Allah menjadi orang yang sesat, sampai kapanpun tidak akan bisa menerima hidayah Allah. Istajibu, mengabulkanlah kalian, artinya mentaatilah kalian, li rabbikum, pada Tuhan kalian. Min qabli ayyatiya, dari sebelumnya datang, opo yaumun, hari, la maradda, yang tidak ada yang bisa mencegah, lahu, pada hari, minallahi, dari Allah. Maksudnya yang hari itu datangnya dari Allah, yaitu hari kiamat. Taatlah kepada Allah sebelum datangnya hari kiamat, yaitu hari dari Allah, yang tidak ada satu orang pun yang bisa menolak kedatangannya hari itu. Semua pasti akan menerima kedatangan hari itu. Nggak ada yang bisa menolak kedatangan hari kiamat.
Malakum tidak ada bagi kalian min maljain tempat pindah, tempat ngungsi, yauma idzin pada hari itu. Wa malakum dan tidak ada bagi kalian min nakir, mengingkari, maksudnya menolak. Ya. Di hari itu, hari kiamat, kalian tidak akan menjumpai tempat ngungsi, tempat pergi. Dan kalian tidak akan bisa menolak siksa. Ya, tidak akan bisa mengingkari, maksudnya tidak akan bisa menolak siksa. Pasti akan menerima siksa kalau sudah datang hari kiamat. Fa in a'radu, maka jika berpaling mereka, berpaling dari keimanan, ya, tidak mau iman, ya. Fama arsalnaka, maka tidaklah mengutus kami Allah kepadamu Muhammad, alaihim atas mereka, hafizun, orang yang menjaga. Ya. Jika mereka orang-orang kafir Mekah tidak mau beriman, ya, maka ya, kami Allah tidak mengutus kamu untuk menjaga mereka. Artinya, kalau sudah tidak mau ya sudah. Karena tugas kamu itu hanyalah menyampaikan, tidak menjaga kepada mereka, ngurusi terus sampai mereka mau iman. Tidak, ya kan? Maka nggak mau iman ya sudah, biarkan. Yang penting kamu sudah menyampaikan. Nah, maka dimansuh, ya. In alaika, tidak ada atasmu Muhammad illal balagh, kecuali menyampaikan, ya. Tugasmu hanyalah menyampaikan, ya. Mansuh nasihnya saif, ya. Jadi fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafizan in alaika illal balagh. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, idza adzaqna, ketika mencicipkan kami Allah al-insana pada manusia, minna dari kami Allah rahmatan pada rahmat, yaitu kekayaan, ya kan? Istrinya cantik, ya, dan lain-lain, ya. Fariha, maka bergembira dia insan, biha, dengan rahmat. Maksudnya bergembira yang melampaui batas, ya, sampai menjadi maksiat, ya. Jadi orang Jawa bilang bunga-bunga lacut, ya. Jadi ketika kami Allah memberi rahmat kepada manusia, baik itu berupa kekayaan atau berupa istri, berupa anak, ya, maka manusia itu menjadi bunga-bunga lacut, ya, menjadi sombong, ya. Jadi senang, tapi senang dalam kekafiran, ya, tidak ingat lagi kepada Allah yang memberi. Tapi wa intusibahum, dan jika menimpa hum pada mereka, opo sayyi'atun, kejelekan, bima, sebab apa-apa qaddamat, yang telah mendahulukan, opo aidihim, tangan-tangan mereka, fa innal insan, maka sesungguhnya manusia, iku kafurun, sangat kufurnya. Ya. Tapi ya, jika manusia itu tertimpa kejelekan, ya, karena perbuatannya, maka dia semakin tambah kufurnya, ya. Semakin menjadi tambah kafirnya. Jadi bukannya menjadi sadar, kemudian bertaubat, memohon ampunan, meningkatkan ibadahnya, agar Allah menghilangkan musibah itu. Bukan, ya, tidak. Tapi justru malah tambah kafirnya. Ya. Jadi kalau diberi, ya, kenikmatan menjadi sombong, nah kalau diberi musibah menjadi kufur. Lillahi, bagi Allah, mulkus samawat,
kerajaan langit wal ardi dan bumi. Jadi kerajaan langit dan bumi itu semua milik Allah. Ya. Yakhluqu menciptakan sapa Allah ma pada apa-apa. Yasha'u yang menghendaki sapa Allah. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Ya, berbagai macam ciptaan Allah itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Ya kan? Manusia yang berbagai macam warna kulit, ya kan, berbagai macam ya ukuran tinggi badan, ya, berbagai macam bentuk wajah, ya, itu semua yakhluqu ma yasha. Ya. Apalagi binatang-binatang, hewan, ya, itu semua kehendak Allah, ya kan? Dengan berbagai macam jenisnya, burung, ya kan. Burung itu bermacam-macam bentuknya dan warna, ya kan, yang berbeda-beda. Nah, itu termasuk yakhluqu ma yasha, ya kan. Buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah dengan berbagai macam rasa, warna dan jenis, ya kan. Nah, itulah yakhluqu ma yasha, ya, karena memang ya Allah itu sang raja, rajanya langit, rajanya bumi. Kerajaan yang ada di langit dan di bumi itu semua milik Allah. Ini maksudnya Allah menceritakan tentang keagungannya. Jadi Allah itu maha besar, Allah maha agung, ya kan. Nah itu. Yahabu, memberi siapa Allah liman pada orang yasha'u yang menghendaki sapa Allah. Inathan, pada anak perempuan. Wa yahabu, dan memberi siapa Allah liman pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah, adzukur, pada anak-anak laki-laki. Nah, Allah memberi kepada orang yang dikehendaki itu mempunyai anak perempuan semua, ya kan? Dan Allah memberi kepada orang yang Allah kehendaki mempunyai anak laki-laki semua. Nah, itu termasuk di antara apa? Yakhluqu ma yasha, ya. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi sama-sama manusianya, ya kan? Sama-sama, ya, menikahnya. Yang satu laki-laki, ya kan, menikah dengan perempuan, yang satu juga laki-laki menikah dengan perempuan. Tapi begitu punya anak, oleh Allah dibikin berbeda. Yang satu anaknya cowok semua, yang satunya anaknya perempuan semua. Nah, jadi anaknya banyak, semua cowok. Yang satunya anaknya banyak, semua cewek. Atau yuzawijahum, menggandeng siapa Allahum pada mereka anak. Zukronan, beberapa laki-laki. Wa inathan, dan beberapa perempuan. Atau ada juga yang oleh Allah itu, ya, diberi anak, ya, dengan, ya, dua jenis. Ya ada anak laki-laki, ya ada anak perempuan. Ya kan? Jadi anaknya ada yang laki-laki, anaknya ada yang perempuan. Jadi satu orang punya anak, ya, banyak, ya, anaknya 7, laki-lakinya 4, ya, ceweknya 3, atau anaknya 2, cewek dan cowok. Wa yaj'alu, dan menjadikan siapa Allah man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah aqiman, mandul. Dan Allah juga menjadikan mandul kepada orang yang Allah kehendaki. Ada juga orang itu, ya, yang oleh Allah diqadar menjadi mandul, sehingga nggak bisa punya keturunan, ya kan. Sudah menikah, ya, sekian tahun, nah, ternyata masih belum juga diberi keturunan. Ya. Memang Allah membuat seperti itu, ya. Allah membuat seperti itu. Innahu, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, qadirun, lagi maha kuasa. Ya, Allah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya,
mana yang pantas diberi anak banyak, mana yang ya pantasnya itu punya anak ya cukup 3, atau yang mana yang menurut Allah ini sebaiknya diberi anak hanya 1 atau bahkan tidak punya anak, ya kan? Karena Allah sudah mengetahui ya ini kalau diberi anak nanti malah jadi fitnah, ya kan? Maka nggak diberi anak. Nah, itu Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa, ya. Itu memang kekuasaan Allah, ya. Kekuasaan Allah. Wa ma kana, dan tidak ada libasyarin bagi manusia ayyukallimahu, mengajak bicara hu padanya manusia sapa Allahu Allah illa wahyan, kecuali dengan cara wahyu. Jadi manusia yang diajak bicara oleh Allah itu semua melalui wahyu. Ya. Wahyu dari Allah langsung tanpa perantara. Ya. Jadi wahyu dari Allah langsung tanpa perantara. Ya, bisa lewat mimpi, bisa lewat ilham. Atau min waroi hijabin, dari belakangnya hijab, ya, dari belakangnya tutup, ya. Atau ya, Allah mengajak bicara kepada hambanya itu ya, hanya sebatas suara tanpa adanya wujud, ya. Nah, contohnya ya Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa ketika diajak bicara ya, di Gunung Tursina, ya kan, itu ya, hanya mendengar suara, agar Nabi Musa menyampaikan risalah. Ya, Nabi Musa dipilih oleh Allah menjadi Rasul dan menyampaikan risalah itu kepada Fir'aun. Nah, itu hanya mendengar suara. Atau yursila, mengutus siapa Allah rasulan pada utusan, fayuhiya, maka memberi wahyu sapa utusan biidnihi, dengan izin Allah, ma pada apa-apa yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Atau bisa juga ya, Allah mengajak bicara kepada hambanya itu lewat mengutus seorang utusan, yaitu malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril ya, memberi wahyu ya, kepada orang tersebut, ya, seperti Nabi Muhammad, ya kan, yaitu menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Innahu, sesungguhnya Allah, aliyun, maha tinggi, hakimun, lagi maha menghukumi. Wa kadzalika, dan demikian juga, auhayna, memberi wahyu kami Allah, ilaika, kepadamu Muhammad, ruhan, pada ruh, maksudnya Al-Quran, min amrina, dari perkara kami Allah atau perintah kami Allah. Nah, begitu juga engkau Muhammad, gitu, kami beri wahyu berupa Al-Quran, ya kan, yang merupakan perkara kami Allah. Ini terdiri dari perintah dari Allah, ya, yaitu lewat malaikat Jibril yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ma kunta, tidak ada engkau Muhammad, ikut tadri, mengetahui engkau atau mengerti engkau, ma apakah Alkitabu, kitab, wala juga tidak mengerti al-imanu, apakah iman itu. Jadi sebelum kamu mendapat wahyu Muhammad, kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti
apakah kitab itu, apakah iman itu, kamu sama sekali tidak tahu, tidak mengerti. Walakin akan tetapi, kami Allah menurunkan Al-Quran kepada kamu ini, ja'alnahu menjadikan kami Allahu pada Al-Quran, nuron sebagai cahaya. Nah, akan tetapi, kami Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai cahaya, maka aku turunkan kepada kamu. Nah, di memberi hidayah kami Allah bihi dengan Al-Quran, man pada orang nasya'u yang menghendaki kami Allah. Min ibadina dari hamba-hamba kami. Yang mana dengan Al-Quran kami Allah memberi hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki melalui kamu Muhammad, ya kan? Melalui kamu, sehingga kamu Muhammad menjadi tahu apakah itu kitab, apakah itu iman, ya. Setelah mendapatkan wahyu. Nah, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, ikulah tahdi, niscaya memberi hidayah engkau, menunjukkan engkau ila siratin pada jalan mustaqimin yang lurus. Dan sesungguhnya kamu Muhammad, ya, adalah orang yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Karena memang yang kamu bawa itu Muhammad adalah kebenaran, ya kan, adalah wahyu. Jadi Al-Quran yang dibawa Jibril, ya, diberikan kepada kamu itu adalah kebenaran. Itulah perintah Allah, itulah syariat Allah. Maka, ya, ketika kamu menyampaikan kepada umatmu, berarti kamu betul-betul menunjukkan ke jalan yang benar, karena pasti akan sampai ke tempat tujuan, yaitu siratillah, jalannya Allah, alladzi yang lahu bagi Allah ma apa-apa, fis samawati di langit, wa ma dan apa-apa, fil ardi di bumi. Yang dimaksud jalan yang benar itu adalah jalannya Allah, zat yang mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi dan segala sesuatu yang ada di langit, atau segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ala ingatlah, ilallahi kepada Allah, tasiru kembali, opo al-umuru semua perkara. Dan ketahuilah bahwa semua perkara itu akan kembali kepada Allah, akan diputuskan oleh Allah, ya kan? Karena nanti akan ada hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, semua akan dikumpulkan menghadap kepada Allah. Setelah menghadap kepada Allah, semua akan dihisab. Setelah dihisab, ya kan, maka semua akan dihukumi. Ya kan? Setelah jelas mana yang kafir, mana yang iman, maka akan ditentukan tempat tinggalnya. Orang iman akan ditempatkan di surga, orang kafir akan ditempatkan di neraka. Nah, itulah, ya, ilallahi tasirul umur, kepada Allah lah semua perkara itu akan kembali. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabi, demi kitab, al-mubini yang menerangkan. Demi kitab, maksudnya Al-Quran yang menerangkan. Ya, karena memang Al-Quran itu jelas, baik itu makna maupun lafadznya. Ya kan? Jadi maknanya jelas, lafadz-lafadznya juga jelas. Inna sesungguhnya kami Allah iku ja'alnahu telah menjadikan kami Allahu pada Al-Quran, Qur'anan, bacaan Arabian yang berbahasa Arab. La'allakum, agar kalian ikut ta'qilun, berangan-angan kalian, agar kalian bertadabur, ya, bertafakur, ya, berusaha untuk menjadi faham, memahami isinya Al-Quran. Jadi kami Allah
telah menjadikan Al-Quran ini dengan bacaan yang berbahasa Arab. Ya. Tujuannya agar kalian selalu berusaha untuk memahami Al-Quran. Ya. Berangan-angan maksudnya berusaha untuk memahami Al-Quran. Ya. Berusaha untuk tadabbur, ya, bertafakur terhadap Al-Quran. Wa innahu dan sesungguhnya Al-Quran wa innahu dan sesungguhnya Al-Quran fi ummil kitab, di dalam induknya kitab, ya. Maksudnya ya di Lauhul Mahfuz. Ladaina di sisi kami Allah, ikulah aliyun niscaya luhur, yaitu mempunyai tempat yang mulia, ya, tempat yang mulia dan utama. Hakimun lagi menghukumi, ya. Hakimun lagi menghukumi, yaitu ya, dijadikan hukum yang terlepas dari penyimpangan. Jadi hukum Al-Quran itu hukum betul-betul yang dari Allah dan lepas dari penyimpangan. Ya, tidak dicampuri dengan hukum selain hukum Allah. Ya. Jadi Al-Quran ya, itu di Lauhul Mahfuz di sisi kami Allah itu tertulis sebagai ya, kitab yang luhur, ya, karena bertempat di tempat yang azim, yang ya, mulia, yang tinggi, dan menghukumi, ya, karena memang isinya Al-Quran itu dijadikan hukum, karena tidak ada kecampuran ya, dengan hukum selain hukum Allah. Afanat ribu, adakah menjadikan kami Allah ankum dari kalian al-dzikra pada Al-Quran sofhan, belok, an kuntum, bahwasanya ada kalian iku kauman kaum, musrifina, orang-orang yang melanggar. Apakah kami Allah menjadikan Al-Quran ini belok dari kalian? Maksudnya tidak mengenai kalian. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang melanggar. Ya tidak mungkin toh. Ya, kan? Artinya begitu. Jadi jelas Al-Quran itu ya, berisi ya, akan menyiksa, Allah akan menyiksa kepada orang yang melanggar. Ya. Maka ya, hal itu akan terbukti. Ya. Akan kalian rasakan siksaan dari Allah. Karena kalian orang yang berbuat pelanggaran. Jadi apabila kalian ini kaum yang melanggar, ya kan, maka Allah akan menyiksa kepada kalian sesuai dengan hukum Al-Quran. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jadi apa mungkin Al-Quran ini kami bikin menyimpang, tidak menghukum kepada kalian, sedangkan kalian adalah orang yang berbuat pelanggaran? Ya tidak mungkin. Ya. Pasti kalian akan disiksa, ya, karena hukum Al-Quran seperti itu. Wakam, dan telah banyak, arsalna, mengutus kami Allah, min nabiyyin, dari nabi, fil awalin, di kalangan orang-orang awal, orang-orang terdahulu. Wa ma ya'tihim, dan tidaklah datang him pada mereka orang-orang awal sopo min nabiyyin nabi, illa kecuali kanu, ada mereka bihi dengan nabi iku yastahzi'un, sama menghina mereka. Fa'ahlakna, akhirnya maka menyiksa kami Allah, merusak kami Allah, asyadda, pada yang lebih sangat, minhum, daripada mereka kafir Mekah. Apanya? Batsyan, kekuatannya. Maksudnya mereka orang-orang dulu yang kekuatannya lebih kuat daripada kafir Mekah. Wa madho, dan telah lewat, opo mathalul awalin, gambaran orang-orang awal, yaitu
siksaan untuk mereka orang-orang awal. Jadi telah banyak ya, orang-orang awal, telah banyak kami Allah mengutus nabi di kalangan orang-orang dulu. Tapi ternyata setiap orang-orang dulu itu kedatangan nabi, mereka selalu menghina kepada nabi-nabi itu. Akhirnya, ya kan, mereka orang-orang dulu itu kami rusak, padahal mereka lebih kuat daripada orang-orang kafir Mekah. Nah, dan telah lewat gambaran orang-orang dulu. Artinya, ya, itu kisah masa lalu, yaitu kisah siksaan yang diberikan kepada orang-orang dulu yang merupakan gambaran, merupakan nasihat, merupakan contoh untuk orang-orang sekarang. Jadi ternyata orang-orang dulu yang tidak iman sudah disiksa, dan itulah gambaran dari Allah, contoh nasihat dari Allah untuk orang-orang berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barakah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.